Ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara dengan judul Peran dan Fungsi Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan di tengah pandemi COVID-19. Nama saya Johannes Anugrah Sondak, NIM 2074-201013 dari kelas B2 Ekstensi. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 diumumkan oleh WHO sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Hingga saat ini per tanggal 13 Juli 2021, total kasus COVID-19 telah mencapai 188.047.265 secara global dan sebanyak 2.567.630 kasus terjadi di Indonesia. Total kematian akibat COVID-19 secara global sebesar 4.055.447 jiwa dan secara nasional sebesar 67.355 jiwa. Pandemi COVID-19 ini tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan, tapi juga mengakibatkan berbagai masalah lainnya seperti masalah ekonomi. Untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan tersebut, pemerintah sepanjang tahun 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti yang pertama restrukturisasi kredit, kebijakan work from home atau WFH, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kartu prakerja, larangan mudik, dan pemberian insentif pajak. Dari berbagai kebijakan di atas, hampir kesemuanya memiliki dampak terhadap perekonomian. Di bidang ekonomi, Kementerian Keuangan menjadi salah satu wakil pemerintah sebagai eksekutif yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Selain Kementerian Keuangan, terdapat juga lembaga lain di luar eksekutif di bidang ekonomi, yaitu berhubungan dengan kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19 di tahun 2020. Lembaga tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Melalui kedua lembaga di atas, pemerintah menjalankan berbagai kebijakannya di bidang ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, beberapa kebijakan tersebut mengalami berbagai masalah, seperti kebijakan tentang relaksasi kredit. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cycle dampak penyebaran coronavirus disease 2019 yang diundangkan pada tanggal 16 Maret 2020, restrukturisasi kredit dapat diberikan kepada debitur yang terkena dampak COVID-19. Akan tetapi, meskipun telah memiliki payung hukum, butuh waktu berbulan-bulan bagi debitur untuk dapat mengakses fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini. Pihak kreditur beralasan bahwa masih akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pihak OJK. Masalah lain yang timbul dari restrukturisasi kredit ini adalah restrukturisasi kredit yang ditawarkan hanya memperpanjang waktu pembayaran dan menurunkan jumlah cicilan kredit. Namun bila ditotalkan, jumlah yang harus dibayarkan justru bertambah karena bunga kredit tetap sama atau tidak berkurang. Kebijakan lainnya yang mengalami masalah ialah kebijakan tentang insentif pajak. Insentif pajak 2020 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Peraturan ini berisi tentang jenis-jenis pajak yang mendapatkan insentif dan tata cara untuk mendapatkan insentif pajak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat setidaknya 3 permasalahan yang ditemui. Yang pertama, tentang minimnya sosialisasi dari instansi Direktorat Jenderal Pajak tentang insentif pajak kepada wajib pajak. Sosialisasi insentif pajak ini baru mulai dilakukan pada bulan Agustus. Padahal insentif pajak telah mulai diberikan pada bulan April. Hal ini diperparah dengan kurangnya literasi dan informasi yang dimiliki oleh wajib pajak, terlebih khusus informasi mengenai insentif pajak. Yang kedua, sulitnya wajib pajak dalam mengakses layanan pajak pada masa PSBB. Adanya PSBB menyebabkan ditutupnya berbagai kantor instansi pemerintah termasuk kantor pelayanan pajak atau KPP. Dengan ditutupnya KPP, maka wajib pajak mengalami keterbatasan dalam memperoleh pelayanan perpajakan. Pelayanan perpajakan sendiri di masa PSBB sebagian besar telah dialihkan secara online. Akan tetapi masih terdapat wajib pajak yang memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan online dari KPP, baik karena kurangnya pengetahuan tentang cara memanfaatkan pelayanan online maupun keterbatasan jaringan internet. Permasalahan ketiga
yaitu adanya kekhawatiran yang muncul akan adanya tindakan dari otoritas pajak terhadap wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak di saat pandemi telah selesai atau pasca pandemi. Pemanfaatan insentif pajak secara otomatis berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan wajib pajak, terlebih para pengusaha, bahwa apabila jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih rendah dibandingkan jumlah pajak yang dibayarkan di tahun sebelumnya, maka wajib pajak tersebut dapat diprioritaskan dalam pengujian kepatuhan perpajakan. Berbagai tindakan dapat diambil oleh otoritas perpajakan dalam pengujian kepatuhan perpajakan, mulai dari kunjungan hingga dilakukannya pemeriksaan pajak. Hal inilah yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat atau tidak ingin untuk memanfaatkan insentif pajak. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan telah menjalankan fungsinya di bidang ekonomi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam melaksanakan hal tersebut masih terdapat berbagai kekurangan. Dari kekurangan yang ada dapat disampaikan saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk kebijakan restrukturisasi kredit OJK, dalam mengeluarkan aturan sebaiknya melibatkan berbagai pihak yang berhubungan dengan aturan tersebut, seperti pihak debitur dan lembaga keuangan, agar supaya aturan yang dikeluarkan jelas dan dapat segera dijalankan. Untuk kebijakan insentif pajak, Kementerian Keuangan sebaiknya melakukan sosialisasi yang intensif kepada wajib pajak, terlebih kepada para pengusaha. Karena perekonomian Indonesia sebagian besar bertumpu kepada pengusaha, terlebih UMKM yang paling terdampak dalam kondisi pandemi COVID-19. Kebiasaan penilaian kepatuhan wajib pajak berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan juga sudah harus ditinggalkan. Karena jumlah pajak yang dibayarkan bukanlah satu-satunya indikator dalam menilai kepatuhan. Terdapat berbagai opsi lain untuk menilai tingkat kepatuhan dari wajib pajak, seperti pertukaran data dengan instansi pemerintah lain atau data dari debitur yang memanfaatkan restrukturisasi kredit dapat dijadikan opsi dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagai penutup, saya sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado mengajak kepada rekan-rekan calon mahasiswa untuk dapat bergabung dan berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dan terima kasih.